Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Omai. Pada pertemuan di video kali ini saya akan membahas sebuah ilmu agama Islam yang bersangkut paut dengan pernikahan, dimana yang akan saya bahas ini adalah tentang seksualisasi. Nah, jarang-jarang diketahui oleh para laki-laki ataupun perempuan yang sudah menikah tiga hal ini. Yang mana tiga hal ini adalah gaya jima yang harus dijauhi, jangan sampai dikerjakan oleh kedua pihak tersebut. Mana yang tiga perkara ini dijelaskan di dalam kitab Qurratul Uyun yang saya pernah aji di pondok pesantren ini, yang dibaharkan oleh ulama-ulama tersebut. Wajani bil jima apil qiyami wa bil julusi dunakum nidomi, yang artinya jauhilah bersenggama dengan cara berdiri dan dengan cara duduk. Nah, bagi para kaum laki-laki dan kaum istri yang sudah menikah, yang sudah halal, jika kalian mengaku cinta kepada Kanjeng Nabi, maka engkau harus menjauhi bersenggama dengan cara duduk dan dengan cara berdiri. Karena dengan cara berdiri itu seperti hewan, seperti anjing, dan dengan cara duduk juga itu seperti samanya dengan anjing, sama juga sama hewan. Makanya harus dijauhi. Sebab jika kamu bersenggama dengan istrimu itu dengan cara berdiri dan dengan cara duduk, itu kamu tidak bisa diakui oleh Kanjeng Nabi sebagai umatnya. Tapi kamu jika menjauhi gaya tersebut, maka kamu akan diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Kanjeng Nabi, semenjak Kanjeng Nabi hidup di dunia sampai mati, tidak pernah seksualisasi bersama istri-istrinya yang 4 itu dengan gaya berdiri dan dengan gaya duduk. Itu tidak pernah Kanjeng Nabi lakukan. Makanya kita selaku umat Islam, kita jangan pernah melakukan seperti itu. Oke. Nah, gaya tersebut juga akan menyakitkan pada lutut seorang suami. Efeknya akan timbul, yaitu akan menyakitkan pada lutut seorang suami. Terus yang kedua, suma ala janbi hasahi yutaqalidaril auraqiha kahukiko. Kemudian dengan posisi miring jauhilah karena akan menyebabkan sakit pada pantat. Nabi pula pun tidak pernah melaksanakan ketika berseksualisasi dengan istri-istrinya dengan cara bermiring. Karena kenapa? Karena Kanjeng Nabi tidak menyukai gaya-gaya itu. Nah, makanya kita selaku umat muslimin wal muslimat mengaku cinta kepada Kanjeng Nabi, maka segala hal yang tidak pernah Kanjeng Nabi lakukan itu kita tidak boleh dikerjakan. Oke. Dan begitu pula gaya tersebut, para hadirin, itu cuman sebatas makruh doang, gak sebatas haram, cuman sebatas makruh doang. Yang ketiga, su'uduha alaika sahimum tanali dararil ililiha kawastama. Kemudian istri di atas suami itu harus dijauhi, jangan sampai dilakukan. Karena apa? Karena akan sakit pada saluran kencing. Jadi di mana kamu sudah bersenggama dengan istri kamu, terus nanti kamu akan kencing, maka kamu akan mengalami kesakitan pada kencing kamu. Ini mau sakit di bagian perempuan ataupun sakit di bagian laki-laki. Karena efek dari bersenggama dengan cara istri di atas sedangkan suami di bawah itu tidak diperbolehkan, dan efeknya juga akan menyakitkan pada saluran kencing jika kamu mau kencing. Nah, pertanyaannya gimana yang ideal, yang bagus, yang afdol menurut syariat agama gaya bersenggama? Yaitu ada satu. Gimana? Yaitu dengan cara istri berbaring, suami di atas sedangkan istri di bawah suami. Itu yang paling utama.
Nah, disunatkan lagi para hadirin itu suami harus membawa bantal minimal 7 bantal, terus disimpan di bokongnya si istri supaya gayanya gini, nanti suami naik ke atas terus suami masukin dakarnya ke farji si istri tersebut. Karena apa? Karena jika melakukan seperti itu di alas bantali akan mengenakan ke pihak suami, jadi dakarnya itu tidak masuk setengah-setengah kalau di alas bantali bokong si istrinya, tapi masuknya akan semua. Otomatis kalau sudah masuk semua itu si dakar akan jadi enak terasanya bagi si laki-laki dan bagi si istri. Itulah mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.